Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rinaldi Febrian dari kelompok 16. Kami akan membahas IKM Bucini. Berikut merupakan anggota tim dari kelompok 16. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 poin. Yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan desain simulasi, hasil dan pembahasan, serta penutup. Yang pertama kita akan bahas bagian pendahuluan. Nah, IKM Bucini ini terletak di daerah Klodangan, RT 02 RW 26 Sendang Tirto, Brebah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bucini merupakan IKM yang bergerak di bidang produk dari bahan dasar kulit, yaitu tas dan sepatu. Berikut merupakan produk yang kami pilih untuk dilakukan pengamatan, yaitu tas kulit dengan kode 87585 yang merupakan tas lempang wanita dari kulit sapi dengan ukuran 45 x 30 cm. Adapun asumsi yang kami gunakan selama pengamatan ini adalah yang pertama dari jam kerja, di mana para pekerja melakukan aktivitasnya dari pukul 7.30 hingga 16.30, dengan waktu istirahat pada pukul 12 hingga 12.30. Selanjutnya jumlah satu batch. Yang dimaksud dengan satu batch di sini adalah dapat memproduksi 10 buah dalam waktu 1/4 hari kerja. Selain itu, adapun batasan dalam pengamatan ini sebagai berikut. Ini merupakan activity cycle diagram dalam memproduksi tas di IKM Bucini. Observasi ini kami lakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada Kamis 16 September 2021 dari pukul 8 hingga 16.30. Dan yang kedua pada Jumat 17 September 2021 dari pukul 8 hingga pukul 10. Oke, selanjutnya kita akan memasuki desain simulasi pada IKM Bucini yang sudah kami modelkan sebelumnya. Yang pertama yaitu distribusi terpilih dari tiap aktivitas pada IKM Bucini. Pada aktivitas yang pertama yaitu pemotongan kulit sesuai pola, didapatkan bahwa tidak ada distribusi yang sama pada 1/3 data dan 2/3 data, sehingga dilakukan guna software pada 2/3 data menggunakan web Senderling. Dari titik software yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa file reject, sehingga distribusi yang terpilih adalah distribusi dengan skor tertinggi pada 2/3 data yaitu effect. Untuk aktivitas kedua yaitu pembuatan seimbang dan aktivitas ketiga yaitu proses reset, terdapat 2 distribusi yang sama pada 1/3 data dan 2/3 data, sehingga dipilih distribusi dengan skor tertinggi pada 2/3 data. Maka dari itu dipilih variable E untuk pembuatan seimbang dan beta untuk membuat proses reset. Cara yang sama akan dilakukan pada aktivitas selanjutnya untuk menentukan distribusi terpilih. Berikut merupakan aktivitas 4, aktivitas 5 dan 6, aktivitas 7, aktivitas 8 dan 9, aktivitas 10, dan aktivitas 11. Dan berikut merupakan rangkuman distribusi terpilih dari seluruh aktivitas pada IKM Bucini. Berikut merupakan model awal pada IKM Bucini. Selanjutnya setelah di-running selama 1/4 hari, didapatkan output model sebagai berikut. Berikut merupakan state file pada masing-masing proses. Dapat dilihat bahwa beberapa proses masih memiliki idle yang cukup besar. Hal ini dikarenakan harus menunggu proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Kemudian berikut merupakan utilize pada setiap operator. Dapat dilihat juga bahwa beberapa operator masih memiliki idle yang cukup besar. Hal ini dikarenakan beberapa operator harus menunggu proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Ada juga operator yang telah menyelesaikan tugasnya lebih dulu, setelah itu menganggur. Berikut merupakan throughput pada masing-masing proses. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari verifikasi dan validasi model kami. Yang pertama, ini adalah layout produksi dari IKM Bucini. Ada workstation 1, 2, dan workstation 3. Kemudian berikut adalah flowchart dari alur produksi tas yang kami pilih. Kemudian berikut adalah model dari activity cycle diagram. Dan berikut adalah tabel kesesuaian dengan ACD-nya. Terdapat entitas badan tas, selempang, aksesoris, pelapis tas, dan juga tas, dan terdiri dari 11 aktivitas dengan simbol ACD. Dan berikut adalah validasi model, ada aktivitas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan aktivitas terakhir, aktivitas 11. Dan berikut adalah summary dari validasi model. Didapatkan data input, kemudian kami uji normalitas, dan kemudian diuji validitas dengan independent test ataupun Mann-Whitney unit test. Dengan hasil valid semua berdasarkan data inputnya. Kemudian berdasarkan data output kami melakukan hal yang sama dan didapatkan hasil valid juga. Pada model improvement skenario pertama, Dapat dilihat pada gambar pertama, diketahui bahwa proses assembly 1 dan 3 hanya memiliki satu proses saja.
Namun, pada skenario ini dibuat menjadi 2 proses. Digunakanlah operator 11 untuk membantu proses tersebut. Salah satu alasan mengapa menggunakan operator 11 adalah dikarenakan proses pembuatan aksesoris memiliki flow proses sendiri yang tidak akan menghambat proses lain. Oleh karena itu, ketika operator 11 selesai mengerjakan tugasnya, bisa membantu mengerjakan pada assembly 1 dan 3. Digunakan pengaturan round robin atau selang-seling pada skenario ini. Kemudian pada model alternatif improvement skenario 2. Pada model improvement ini, dilakukan pemindahan tata letak pada pembuatan aksesoris dan pembuatan selempang menjadi lebih dekat dengan gudang aksesoris serta assembly 3. Hal ini dikarenakan untuk menurunkan waktu material handling. Selain itu, terdapat penambahan proses yang dilakukan pada pemotongan kulit, pembuatan selempang, dan assembly 1 dengan memanfaatkan operator 10, 4, dan 11 untuk mempercepat proses pengerjaannya. Dari kedua skenario tersebut, diketahui hasil output awal versus improvement pertama versus improvement kedua adalah sebagai berikut. Jika di-run dalam durasi yang sama, terdapat peningkatan output pada hasil model improvement baik 1 maupun 2. Selanjutnya, perbandingan model awal dengan model improvement. Indikator pertama yaitu performansi operator. Sebelum improvement dilakukan, hanya operator 1, 3, dan 6 yang memiliki performansi sebesar 100%, sedangkan hampir semua operator lainnya memiliki performansi di bawah 20%. Setelah dilakukan improvement dengan skenario 1 dan skenario 2, terlihat bahwa skenario 2 memiliki kenaikan performansi operator secara signifikan. Perbandingan yang kedua yaitu performansi mesin produksi. Saat sebelum improvement dilakukan, beberapa mesin mengalami idle yang cukup lama. Lalu setelah improvement dilakukan dengan skenario 1 dan skenario 2, terjadi peningkatan performansi pada mesin-mesin tertentu yang terlihat sesuai pada gambar. Perbandingan yang terakhir yaitu performansi throughput. Sebelum dan sesudah improvement dengan kedua skenario, terlihat beberapa workstation mengalami performansi throughput yang meningkat. Selanjutnya, dengan skenario yang dilakukan dengan menambahkan proses assembly 1 dan assembly 3 dengan memanfaatkan operator 11. Assembly 1 yang tadinya hanya terdapat satu proses, sekarang menjadi 2 proses. Operator 11 akan melakukan proses assembly 1 dan assembly 3 apabila telah selesai melakukan aksesoris. Model FlexSim terkesan menambahkan mesin, namun pada kenyataannya assembly 1 dan assembly 3 tidak membutuhkan mesin. Lalu alternatif yang kedua, dengan merubah layout dan menambahkan beberapa proses simultan. Skenario 2 dilakukan dengan perubahan layout dengan mendekatkan proses pembuatan selempang dengan pembuatan assembly 3 dan gudang aksesoris dengan pembuatan aksesoris, sehingga material handling menjadi lebih cepat. Selain itu, pada proses pemotongan kulit serta assembly 1 dibuat menjadi 3 proses yang simultan. Selanjutnya dilakukan analisis biaya pada model awal dan 2 skenario. Dari perhitungan NPV dengan diskon rate 5% dapat dilihat bahwa skenario 1 lebih baik apabila diterapkan dalam jangka pendek, sementara skenario 2 lebih baik diterapkan dalam jangka panjang. Sehingga improvement yang dapat dipilih oleh IKM Bucini adalah dengan menerapkan skenario 1 untuk improvement jangka pendek yang dapat meningkatkan output tanpa penambahan biaya investasi, dan skenario 2 untuk strategi jangka panjang apabila menginginkan output produksi yang lebih besar. Dari hasil pengambilan data pada IKM Bucini dapat diambil kesimpulan yang pertama, Bucini merupakan suatu IKM yang bergerak di bidang produk kulit yang diolah menjadi tas dan sepatu. Terdapat 11 proses pembuatan tas kulit dimulai dari pemotongan lembaran kulit hingga packaging. Terdapat 2 skenario improvement yang diajukan. Yang pertama adalah dengan menambahkan proses assembly 1 dan assembly 3 dengan memanfaatkan operator 11. Sedangkan skenario 2 dengan mengubah layout serta menambahkan proses pada pemotongan kulit dan assembly 1 dengan memanfaatkan operator 10 dan 11. Skenario 1 lebih baik apabila diterapkan dalam jangka pendek, sementara skenario 2 lebih baik diterapkan dalam jangka panjang. Saran yang dapat dilakukan oleh IKM yaitu melakukan perhitungan workload tiap pekerja supaya tidak terjadi overwork, melakukan improvement 1 apabila membutuhkan perbaikan jangka pendek, dan melakukan improvement 2 apabila membutuhkan perbaikan jangka panjang. Dari sisi praktikan, diperlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi ketika melakukan pengambilan data, dan diperlukan data yang real dan sesuai dengan kondisi asli supaya hasil yang didapatkan lebih akurat. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, terima kasih.